Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Termasuk Allah menyiratkan pesan-pesan ketika Allah ingin berkehendak, maka Allah buat hamba tersebut tersirat, terfikirkan hal yang Allah inginkan. Sehingga ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah kirim pesan itu kepada seorang hamba sehingga terdetik dalam hatinya untuk menginginkan sesuatu itu. Kemudian hamba tersebut berdoa, kemudian Allah mengabulkan doanya. Karena kalau Allah tidak menginginkan sesuatu, tidak akan mungkin pernah terfikirkan hal itu di dalam hati kita. Gak mungkin. Karena Allah telah mentakdirkan sesuatu kepada kita, makanya kita dibuat terfikirkan akan suatu hal tersebut. Kemudian kita berdoa, kemudian barulah Allah mengabulkan doa kita. Sebagai contoh, seorang hamba ditakdirkan untuk bisa pergi haji tahun depan. Ditakdirkan. Maka yang pertama kali Allah lakukan adalah mengirimkan pesan itu kepada hatinya, sehingga dia terfikirkan akan haji, kemudian dia berdoa untuk minta haji, kemudian Allah kabulkan dia untuk bisa haji. Makanya kata para ulama, "Lau lam turid naila ma narju wa natubuhu min faidi judika ma 'allamtana at-talaba." Kalau engkau tidak berkehendak atas segala takdir yang engkau pilihkan untukku, niscaya engkau tidak akan pernah mengirimkan pesan-pesan. Engkau tidak akan membuat hal itu tersirat, terlintas dalam otakku. Dan tidak akan mungkin engkau buat lisan ini bergerak untuk berdoa. Dan tidak akan mungkin engkau mengkabulkannya. Karena engkau telah membuat itu terfikirkan dalam otakku, dan membuat lisan ini bergerak untuk berdoa, dan engkau telah mengabulkannya, berarti itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu daripada tahapan-tahapan dalam berdoa. Sehingga ketahuilah bahwa ketika kita terfikirkan sesuatu, tentang suatu hal yang kita inginkan, barangkali memang itu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apalagi kalau yang kita terfikirkan adalah suatu kebaikan, suatu amalan soleh. Misalkan kita ingin sebelum meninggal kita pernah buat masjid. Proyek buat masjid. Saya mau punya masjid sebelum meninggal. Minimal saya punya masjid. Maka Allah ketika ingin mengabulkannya, Allah buat dia pikir dulu. Terlintas dalam pikiran dia. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudahkanlah saya menjadi wakif bagi masjid-masjid, bagi rumahmu." Kemudian Allah mengabulkan doa kita, sehingga jadilah itu sebagai harta wakaf kita. Dan di antara tanda terkabulnya doa adalah tergeraknya hati kita untuk melakukan sebab-sebab yang mana itu menjadi suatu hal yang diharuskan. Sebagai contoh, kita tahu bahwa kita ingin pergi haji misalkan. Maka tanda daripada terkabulnya doa kita, di antara salah satu tanda adalah kita melakukan daftar haji dahulu, kita nabung dahulu. Kalau kita sudah menempuh sebab-sebab kecil, sekecil apapun itu, tandanya berarti Allah ingin mengabulkan di ujung akhirnya nanti. Kalau belum ada tergerak dalam hati kita untuk melakukan sebab-sebab tersebut, maka bisa jadi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab, "Inni la ahmilu hammal ijabah wa inni ahmilu hammal du'a." Saya tidak pernah takut doa saya tidak dikabulkan. Yang saya takutkan apabila saya tidak diberi taufik untuk berdoa. Seorang beriman lebih senang dia berlama-lama dengan Allah daripada senangnya terhadap dikabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih senang mengangkat tangan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada senangnya ketika doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ketika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih senang ketika dia terus-terusan berdoa kepada Allah. Karena kalau kita diberi taufik berdoa, tandanya Allah senang mendengar doa kita. Allah senang juga berdua-duaan dengan kita. Itulah mengapa hendaknya kita memperbanyak doa-doa tak henti-henti dalam setiap waktu. Lisan kita bergerak untuk berzikir, lisan kita bergerak untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.